Sekarang kita lihat yang ke-9. Suatu sekolah membentuk tim pramuka yang terdiri dari 2 wanita dan 3 pria, yang dipilih dari 5 wanita dan 5 pria. Tentukan banyak cara memilih tim pramuka tersebut. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita membentuk satu tim pramuka, misalnya terdiri dari 2 wanita. Wanita si A dan si B. Kalau si A dan si B yang terpilih, atau si B dan si A yang terpilih, berarti kan dia itu sama-sama wanita A sama B tadi ya. Oleh karena itu dia tidak memperhatikan urutan. Karena dia tidak memperhatikan urutan, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi. Sama juga dengan yang pria tadi. Jadi kita lihat dari sini, dari 2 wanita, dari 5 wanita, mau dipilih 2 wanita. Berarti dia kombinasi 5-2. Dan berarti dikalikan dengan dari 5 pria, kita ambil 3 pria. Berarti kombinasi 5-3. Nah, dengan menggunakan rumus kombinasi, kita peroleh hasilnya 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 itu 3 faktorial dikali R-nya tadi 2 faktorial ya, dikali dengan sama juga 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 itu menjadi 2 faktorial dikali lagi dengan 3 faktorial. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh 5 faktorial itu kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi lagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, untuk yang 3 faktorial dengan 3 faktorial ini habis dibagi, lalu yang 4 dibagi 2 hasilnya dapat 2. Kemudian ini dikali lagi dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial, sama seperti yang tadi juga. Untuk 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi lagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Yang 3 faktorial kita bagikan dengan 3 faktorial, lalu yang 4 kita bagikan dengan 2, kita dapat hasilnya 2 ya. Lalu kita kalikan, 5 dikali 2 tadi 10, dikali lagi dengan 5 kali 2 10, sehingga hasil adalah 100. Jadi banyak cara memilih tim pramuka itu adalah 100 cara. Kemudian kita lihat yang nomor 10. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Tetapi nomor 1 sampai 4 itu wajib dikerjakan. Tentukan banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Nah, kalau kita perhatikan lagi soal nomor 10 ini berarti kan kita memilih soal. Kalau kita ambil misalnya soal nomor 5, 6, 7 dengan nomor 6, 5, 7, berarti kan tetap soal nomor 5, 6, dan 7 yang akan kita kerjakan. Oleh karena dia tetap, maka ini adalah menggunakan rumus kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita perhatikan kembali, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Karena kita tadi disuruh mengerjakan 8 soal, tapi 4 soal itu wajib, berarti yang harus kita kerjakan tinggal 4 soal. Nah, disinilah soal sisa yang harus dikerjakan itu adalah 4 soal. Kemudian, berapa soal sisa yang tersedia? Tadi ada 10 soal yang tersedia. 4 soal kan sudah wajib, berarti yang sisa 6 soal lagi yang mau kita pilih. 6 soal berarti boleh dari nomor 5 sampai nomor 10. Jadi sisa soal yang dipilih itu 10 kurang 4 soal sama dengan 6 soal. Sehingga untuk bisa menentukan banyak pilihan yang dapat kita ambil dari 6 soal yang tersisa, kita harus mengerjakan 4 soal, itu maka kita gunakan rumus kombinasi 6, 4. Hasilnya tadi 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan kita sederhanakan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorialnya 2 kali 1 dikali lagi dengan 4 faktorial. Berarti sama-sama kita bagikan 4 faktorial, kemudian 6 kita bagikan dengan 2, itu hasilnya 3. Maka yang terakhir yang kita kalikan adalah 3 kali 5, itu sama dengan 15. Sehingga banyak pilihan yang dapat kita ambil adalah 15 cara atau 15 pilihan.